Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan minggu pertama ini, kita akan membahas mengenai manajemen biaya dan strategi perusahaan. Nah, lebih utamanya lagi di minggu pertama ini, kita baru membahas terkait pengenalan manajemen biaya. Dalam pertemuan ini yang akan kita bahas dua hal ini, poin 1 dan kedua, yaitu akuntansi manajemen dan peran manajemen biaya. Lalu fokus strategis dari manajemen biaya. Nah, untuk analisis SWOT, analisis rantai nilai, balance scorecard, dan peta strategi akan kita bahas di pertemuan ini. Baik, sebelum masuk ke manajemen biaya, kita perlu tahu dulu terkait akuntansi manajemen, ya. Di sini kita akan membahas akuntansi manajemen dan peran manajemen biaya. Nah, definisi manajemen accounting atau akuntansi manajemen menurut IMA atau Institute of Management Accountants, ini adalah profesi. Jadi akuntansi manajemen adalah profesi yang melibatkan kemitraan dalam beberapa hal, yaitu pengambilan keputusan manajemen, merancang perencanaan dan sistem manajemen kinerja, serta dalam penyediaan keahlian dalam laporan keuangan serta pengendaliannya untuk membantu pihak manajemen dalam formulasi serta implementasi strategi organisasi. Jadi akuntansi manajemen itu adalah profesi yang melibatkan kemitraan dalam ketiga hal ini. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan visi misi perusahaan, ya, bahwa di informasi akuntansi manajemen itu ada informasi keuangan dan informasi non-keuangan. Nah, informasi keuangan itu terkait dengan angka-angka, misalkan laba rugi perusahaan, cash flow perusahaan. Sedangkan informasi non-keuangan misalkan terkait dengan persaingan dan lain sebagainya. Nah, informasi-informasi ini itu akan mempengaruhi strategi perusahaan, di mana strategi ini juga bagian dari misi. Jadi strategi ini juga membantu perusahaan mencapai misi, sedangkan misi ini juga diproyeksikan untuk membantu perusahaan mencapai visinya. Sehingga secara tidak langsung informasi akuntansi manajemen ini sebagai penopang, ya, informasi yang sangat berguna dalam mencapai visi perusahaan. Nah, kalau kita lihat dari sisi peranannya, personnya, maka informasi akuntansi manajemen, tadi informasi keuangan dan non-keuangan, ini dipakai oleh CFO atau Chief Financial Officer. Nah, informasi dari CFO ini juga digunakan oleh CEO. Ini adalah pemimpin tertinggi perusahaan atau Chief Executive Officer. Nah, kalau kita breakdown lagi lebih dalam, di mana sih peran manajemen biaya? Jadi seperti ini. Tadi pimpinan tertinggi perusahaan ada CEO-nya, ya, si Chief Executive Officer. Nah, ini dibantu oleh beberapa person, salah satunya CFO atau Chief Financial Officer. Ini yang bertanggung jawab terkait dengan keuangan perusahaan. Nah, peran dari CFO sendiri ini salah satunya adalah controller, selain sebagai treasurer atau bendahara, kemudian pemberi informasi, ya. Ini juga sebagai controller atau pengontrol, ya, di suatu perusahaan. Nah, disinilah, ya, peran dari manajemen biaya atau cost management, ya, sangat digunakan oleh CFO untuk mengontrol, utamanya mengontrol biaya perusahaan.
Baik, selanjutnya kita akan membicarakan mengenai ruang lingkup manajemen biaya. Nah, mata kuliah manajemen biaya atau bahasan mengenai manajemen biaya ini melibatkan berbagai unsur ya yang terkait ya. Di antaranya ada manajemen strategik, kemudian perencanaan dan pembuatan keputusan, pengendalian manajemen dan operasional, serta penyajian laporan keuangan. Nah, sebenarnya mata kuliah manajemen biaya ini juga terkait dengan beberapa mata kuliah yang lain. Di antaranya manajemen strategik, kemudian analisis laporan keuangan, juga ada kaitannya, akuntansi manajemen. Akuntansi ini juga terkait dengan mata kuliah manajemen biaya. Nah, manajemen biaya ini diperlukan oleh suatu organisasi ya untuk mengontrol biaya dan lain sebagainya. Nah, ini apa sih digunakan untuk apa di organisasi? Ya, sebagai pengukuran dan pelaporan biaya produk atau jasa, serta sebagai filosofi sikap dan serangkaian teknik untuk memberikan nilai tambah organisasi melalui teknik-teknik manajemen kontemporer. Nah, lalu kalau kita tadi sudah membahas mengenai akuntansi manajemen, sekarang kita membahas mengenai pengertian dan manfaat dari manajemen biaya. Nah, yang pertama adalah pengertian dari manajemen biaya. Manajemen biaya ini merupakan suatu sistem yang didesain untuk menyediakan informasi baik bersifat keuangan, nah pendapatan dan biaya maupun non keuangan. Ini adalah kualitas, produktivitas gitu ya. Bagi manajemen untuk identifikasi peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategik, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan organisasi. Nah, manajemen biaya juga merupakan satu sistem yang terintegrasi yang menunjukkan adanya hubungan dengan sistem lainnya seperti sistem desain dari pengembangan, sistem pembelian dan produksi, sistem pelayanan konsumen, serta sistem pemasaran dan distribusi. Nah, manajemen biaya ini dia digunakan untuk value chain analysis atau analisis rantai nilai perusahaan. Itu sangat bermanfaat sekali. Jadi di analisis rantai nilai ini perusahaan bisa mengidentifikasi ya di bagian mana saja perusahaan itu bisa lebih efisien. Seperti itu. Nah, ini beberapa manfaat dari manajemen biaya ya. Di antaranya sebagai perencanaan dan pengendalian. Ya, utamanya terkait dengan biaya. Jadi perusahaan bisa mengidentifikasi biaya-biaya apa saja, lalu besarannya bagaimana. Manfaat manajemen biaya yang lain membantu manajemen dalam meningkatkan ketertelusuran biaya, membantu manajemen dalam mengoptimalkan kinerja daur hidup secara total, kemudian ini juga membantu manajemen dalam decision making atau pembuatan keputusan, kemudian bermanfaat dalam proses manajemen investasi, kemudian mengintegrasikan kriteria pengukuran kinerja dan keuangan dalam kinerja keuangan, serta membantu manajemen dalam organisasi berbagai tingkat otomasi atau otomatisasi. Nah, manfaat lain dari manajemen biaya ini membantu perusahaan dalam menerapkan teknik-teknik manajemen. Misalkan ada activity based costing atau biaya berdasar aktivitas, kemudian total quality management.
manajemen mutu terpadu ya, serta continuous improvement atau perbaikan secara terus-menerus. Nah, akuntansi, manajemen, dan peran manajemen biaya. Informasi manajemen biaya ini dirancang untuk mengarahkan pihak manajemen dalam berbagai fungsi, ya, di antaranya manajemen strategik, perencanaan dan pengambilan keputusan, pengendalian manajemen dan operasional, serta penyusunan laporan keuangan. Oke. Berikut ini adalah lingkungan bisnis kontemporer atau saat ini ya, dan pengaruhnya terhadap manajemen biaya. Oke, banyak perubahan dalam lingkungan bisnis ya akhir-akhir ini. Nah, ini menyebabkan modifikasi yang signifikan dalam praktek manajemen biaya. Kalau secara global ya, beberapa perubahan lingkungan bisnis, misalkan meningkatnya kompetisi global, kecanggihan teknologi, kemudian sekarang semuanya fokus pada pelanggan. Kemudian perubahan sosial politik, lingkungan budaya gitu ya. Kemudian saat ini juga semua serba online bahkan ya. Jadi ini juga sangat mempengaruhi lingkungan bisnis. Jadi kecanggihan teknologi informasi, e-commerce, apalagi masa pandemi sekarang ini semakin berkembang ya itu bisnis online ya secara daring. Kemudian terkait dengan kecanggihan teknologi ada kecanggihan pemanufaktur, misalkan buat produk ya integrasi komputer dalam desain, rekayasa dan proses produksi ya, dan lain sebagainya. Nah, tentunya hal ini berpengaruh pada perusahaan terkait dengan manajemen biaya ya. Kalau semakin canggih, kemudian peralatan juga semakin canggih, teknologi semakin canggih, bukan tidak mungkin itu menggantikan tenaga manusia, yaitu juga menggeser biaya perusahaan. Nah, kalau misalkan menggaji karyawan itu pakai biaya tetap ya atau pakai biaya variabel. Nah, sekarang kalau misalkan pakai mesin itu kan juga berefek pada efisiensi dan juga besaran biaya. Oke, selanjutnya ke fokus strategis manajemen biaya. Nah, perusahaan yang kompetitif menggabungkan dan mengantisipasi perubahan yang terjadi di lingkungan bisnis kontemporer ke dalam perencanaan dan praktek-praktek bisnis. Ya. Nah, tahap-tahap pengembangan sistem manajemen biaya menurut Robert Kaplan ya. Ini digambarkan ada 4 tahap ya. Tahap pertama ini sistem manajemen biaya adalah sistem pelaporan transaksi yang paling mendasar. Lalu tahap 2 pada pengembangan tahap kedua, sistem manajemen biaya berfokus pada pelaporan keuangan untuk pihak eksternal. Jadi tujuannya adalah membuat laporan keuangan yang andal, sehingga pada tahap ini kegunaan manajemen biaya masih terbatas. Di tahap ketiga, sistem manajemen biaya mulai menelusuri data operasional yang utama dan mengembangkannya menjadi informasi biaya yang lebih akurat dan relevan untuk mengambil keputusan. Informasi manajemen biaya sudah mulai berkembang pada tahap ini. Di tahap keempat, informasi manajemen biaya yang relevan secara strategis
merupakan bagian integral dari sistem. Nah, itu adalah yang terkait dengan fokus strategis manajemen biaya. Nah, sebenarnya materi yang dari slide pertama sampai di sini ini bisa kalian baca juga di bukunya Belcher ya, di buku pegangan kita di mata kuliah manajemen biaya. Oke, saya rasa sementara cukup sampai di sini. Kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.